Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ternyata ada 3 golongan manusia yang puasanya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk 3 golongan tersebut. Golongan manusia ini tergolong sangat merugi di bulan Ramadan. Pasalnya ibadah puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat, ibadah puasanya tidak akan mampu menolongnya di hari-hari yang sangat genting itu. Mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Sia-sia amal ibadah puasanya karena hanya lapar dan haus yang diperolehnya. Banyak yang tidak menyadari bahwa sejatinya perbuatan yang menyebabkan manusia tertolak ibadah puasanya seringkali kita lakukan. Sebulan penuh menjalankan ibadah puasa dengan harapan pahala berlipat dan ampunan dosa diperolehnya. Namun gara-gara memiliki tabiat yang buruk ini dapat merusak ibadahnya. Mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Sia-sia amal ibadah puasanya karena hanya lapar dan haus yang diperolehnya. Banyak yang tidak menyadari bahwa sejatinya perbuatan yang menyebabkan manusia tertolak ibadah puasanya seringkali kita lakukan. Sebulan penuh menjalankan ibadah puasa dengan harapan pahala berlipat dan ampunan dosa diperolehnya. Namun gara-gara memiliki tabiat yang buruk ini dapat merusak ibadahnya. Mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Sia-sia amal ibadah puasanya karena hanya lapar dan haus yang diperolehnya. Banyak yang tidak menyadari bahwa sejatinya perbuatan yang menyebabkan manusia tertolak ibadah puasanya seringkali kita lakukan. Sebulan penuh menjalankan ibadah puasa dengan harapan pahala berlipat dan ampunan dosa diperolehnya. Namun gara-gara memiliki tabiat yang buruk ini dapat merusak ibadahnya. Berikut ini golongan manusia yang ibadah puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Anak yang durhaka kepada orang tua. Ya Allah, saya memohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Doa Jibril. Doa itu langsung diamini oleh Rasulullah. Tidak semua orang itu orang tua, tapi sudah pasti seorang anak. Setinggi apapun pangkat atau kedudukan anak, bahkan memiliki banyak harta, namun kalau sudah menyakiti orang tua, Jibril mendoakan dan diamini oleh Rasul agar puasa tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Istri yang durhaka kepada suami. Ya Allah, saya memohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya istri yang durhaka kepada suami. Doa Jibril. Doa itu langsung diamini oleh Rasulullah. Mungkin wanita ada yang bertanya, bagaimana jika suami yang durhaka kepada istri? Poinnya, suami ini pemimpin rumah tangga, dan bakal diminta pertanggungjawaban atas istrinya. Surah Al-Baqarah ayat 187 berbunyi, suami istri bagaikan pakaian. Kalau suami istri bagaikan pakaian, sudah pasti untuk menutupi. Suami dan istri harus saling menutupi kekurangan masing-masing. 3. Muslim yang tak mau memaafkan saudaranya sesama muslim. Ya Allah, saya memohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya muslim yang tak mau memaafkan saudaranya sesama muslim. Doa Jibril. Doa itu kembali diamini oleh Rasulullah. Memaafkan lebih berat dari minta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Biasanya saat Idul Fitri halal bihalal, saling maaf memaafkan. Halal bihalal itu bahasa Arab yang di Arab sendiri tak ada tradisi itu. Asal kata dari halalun bihalalin, artinya halal dengan halal. Maksudnya, kemarin si A menyakiti B dan itu haram, maka sekarang saat halal bihalal, tolong dihalalkan, tolong dimaafkan. Ini untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Orang sufi mengajarkan, tak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus-menerus, tak ada dosa besar jika setiap hari digempur istighfar. Rasulullah bersabda, silaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu, bahkan dengan orang yang pelit sekalipun. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, demikianlah 3 golongan manusia yang puasanya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa terhindar dari ketiga golongan tersebut, dan amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.